Pemerintah menguasai kembali 4,8 juta hektar kawasan hutan. Perayaan Misa Natal 2025 di Gereja Katedral Jakarta. Momen warga Aceh hadiahi durian untuk TNI AU. Larangan pesta kembang api saat perayaan Tahun Baru. Halo, selamat malam pemirsa. Menyapa Indonesia Malam kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Pesi Rahmadi, inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan mencatat keberhasilan besar dalam upaya penegakan hukum kehutanan. Lebih dari 6 triliun keuangan negara berhasil diselamatkan, sekaligus menguasai kembali lebih dari 4 juta hektar kawasan hutan. Upaya penertiban kawasan hutan yang dilakukan pemerintah mulai membuahkan hasil signifikan. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan mencatat keberhasilan menyelamatkan keuangan negara lebih dari 6 triliun, serta menguasai kembali kawasan hutan seluas 4 juta hektar sejak dibentuk awal 2025. Sebagian lahan hasil penguasaan kembali tersebut akan diserahkan pada tahap 5, seluas 896.969,143 hektar, yang merupakan perkebunan kelapa sawit. Lahan itu diserahkan ke Kementerian Keuangan, kemudian ke Danantara, dan dikelola oleh PT Agrinas Palma Nusantara seluas 204.575,383 hektar yang berasal dari 124 subjek hukum di 6 provinsi. Sementara kawasan hutan konservasi seluas 688.427 hektar diserahkan kepada Kementerian Kehutanan untuk dipulihkan. Dari 124 subjek hukum yang tersebar di 6 provinsi. Pada hari yang baik ini pula sebagai wujud pertanggungan jawab kepada publik, kami turut serahkan uang sebesar 6 triliun 625 miliar 294 juta 190.469,74 sen. Potensi denda administratif dan sawit sebesar 109,6 triliun. Potensi administrasi tambang sebesar 32,63 triliun. Telah melakukan relokasi penduduk tahap 1 pada tanggal 20 Desember 2025 terhadap 227 KK dari lahan perkebunan sawit seluas 6330,78 hektar. Selain itu, Satgas PKH berhasil menghimpun dana dari denda administratif kehutanan dan penyelamatan keuangan negara atas perkara korupsi, termasuk kasus ekspor CPO dan impor gula. Kedepan potensi penerimaan negara diperkirakan masih akan meningkat. Satgas juga tengah menyiapkan pemulihan kawasan Taman Nasional Tesonilo, termasuk program relokasi bagi ribuan kepala keluarga sebagai bagian dari upaya mengembalikan fungsi hutan dan hak negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan penertiban kawasan hutan dilakukan tanpa pandang bulu. Langkah ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi hutan dan melindungi kepentingan negara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menertibkan kawasan hutan secara tegas dan tanpa pandang bulu demi kepentingan rakyat. Ia memastikan setiap pelanggaran hukum di kawasan hutan akan ditindak tanpa pengecualian. Keseriusan pemerintah ditunjukkan melalui pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Satgas lintas lembaga ini bertugas mengembalikan fungsi kawasan hutan yang dikuasai secara ilegal serta memulihkan hak negara meski menghadapi berbagai tantangan dan perlawanan di lapangan. Hasilnya, negara berhasil menguasai kembali sekitar 4,08 juta hektar kawasan hutan dan menyelamatkan keuangan negara senilai 6 triliun rupiah. Kepala negara menyampaikan apresiasi kepada seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat, serta menegaskan bahwa dana yang diselamatkan akan dimanfaatkan untuk program-program yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Penegak hukum melaksanakan tugas yang saya berikan. Jangan ragu-ragu, tidak pandang bulu, jangan mau di lobi sini, di lobi sana.
Marilah kita teruskan, jangan gentar, jangan surut semangat kita. Kita berada di jalan yang benar. Kita berada di jalan yang mulia. Kita membela kebenaran, keadilan. Kita membela kepentingan jutaan rakyat Indonesia. Ini yang saya sebut dilakukan oleh mereka-mereka yang menghanut filosofi dan faham serakah nomics. Berani melecehkan, berani menghina negara kesatuan Republik Indonesia, menganggap sepele pemerintah Republik Indonesia, menganggap pejabat-pejabat di tiap eselon bisa dibeli, bisa disogok. Jumlah korporasi-korporasi yang melanggar, upaya-upaya korporasi-korporasi itu untuk menghambat verifikasi, menghambat penyelidikan, menghambat investigasi, upaya-upaya perlawanan yang kita mengerti dan kita faham. Rakyat yang dihasut, preman-preman yang dibayar untuk menantang dan melawan petugas, ini di tempat yang jauh tidak terlihat oleh media, tidak terlihat oleh kamera, tidak terlihat oleh influencer, vlogger dan sebagainya. Tapi saudara bekerja terus tanpa ragu-ragu, dan hasilnya kita bisa lihat hari ini sekian triliun. Yang saya katakan baru ujungnya. Sesungguhnya kalau kita pelajari, kerugian kita sangat-sangat besar. Kalau tidak salah, kalau kita teliti dengan baik, mungkin dendanya ratusan triliun harus dibayar. Yang 6 triliun aja di sini, ini kalau kita mau renovasi sekolah, 6.000 sekolah bisa kita perbaiki, bangsa dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara telah bekerja keras dengan sangat sulit di medan-medan yang sulit, harus verifikasi, mengecek 4 juta hektar, tidak sedikit luas lahan, jumlah korporasi-korporasi yang melanggar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, negara temukan indikasi korporasi dan juga individu pisu banjir di Sumatera. Satgas PKH diperintahkan bekerja tegas tanpa pandang bulu untuk mencegah kerugian lebih lanjut bagi negara. Dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta pada Rabu 24 Desember 2025, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyampaikan temuan Satgas PKH terkait indikasi keterlibatan korporasi dan individu yang diduga memicu banjir serta longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Satgas telah meminta keterangan dari 27 perusahaan yang tersebar di 3 provinsi tersebut sebagai bagian dari penyelidikan awal. Hasil kajian Satgas PKH bersama Pusat Riset Interdisipliner ITB menunjukkan bahwa banjir bandang di Sumatera tidak semata-mata akibat alam, tetapi diperparah oleh alih fungsi lahan secara masif di hulu daerah aliran sungai dan curah hujan yang tinggi. Satgas merekomendasikan proses identifikasi seluruh subjek hukum yang diduga terlibat terus dilanjutkan dengan koordinasi instansi terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Hutan, dan Polri. Satgas PKH telah melakukan identifikasi dengan temuan yakni sejumlah besar entitas korporasi dan perorangan terindikasi kontribusi terhadap bencana bandang sehingga dampak hilangnya tutupan vegetasi di hulu daerah aliran sungai yang menyebabkan daya serap tanah berkurang. Aliran air permukaan meningkat tajam, hujan ekstrim dan banjir bandang akibat volume air meluber ke permukaan. Hukum harus tegak
dan penegakan hukum yang tegas diperlukan seluruh rangka penjaga stabilitas nasional. Kita pastikan bahwa kehutanan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan anugerah yang dimiliki bangsa Indonesia, harus dikelola dan dilestarikan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan segelintir kelompok orang. Presiden Prabowo Subianto menegaskan agar Satgas PKH bekerja tegas dan tanpa pandang bulu. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh kementerian, TNI, Polri, dan Kejaksaan yang bersinergi dalam penertiban kawasan hutan, serta menekankan pentingnya penyelesaian perkara secara efektif untuk mencegah kerugian lebih lanjut bagi negara. Marilah kita teruskan, jangan gentar, jangan surut semangat kita. Kita berada di jalan yang benar, kita berada di jalan yang mulia. Kita membela kebenaran, keadilan. Kita membela kepentingan jutaan rakyat Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Di sisi lain, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan penertiban kawasan hutan dan penyelamatan kekayaan negara baru tahap awal dengan penertiban lebih masif ke depan. Satgas PKH juga diharapkan bekerja tegas tanpa pandang bulu untuk melindungi aset negara. Bagi saya, mati untuk rakyat, kehormatan bagi saya. Saat menghadiri acara penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta pada Rabu 24 Desember, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa langkah penertiban kawasan hutan dan penyelamatan kekayaan negara yang dilakukan pemerintah saat ini baru tahap awal. Temuan yang terungkap sejauh ini hanyalah sebagian kecil dari praktik penyimpangan besar yang telah merugikan negara selama puluhan tahun. Kedepan penertiban akan dilakukan secara lebih masif untuk menuntaskan masalah tersebut. Sejak diberi mandat menjadi presiden, Prabowo bertekad melawan korupsi dan perampokan kekayaan negara. Salah satunya dengan membentuk Kesatuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan 3 bulan setelah dilantik. Hasil kerja Satgas ini sudah mulai terlihat dengan penyelamatan keuangan negara hingga 6 triliun rupiah. Meskipun capaian tersebut masih jauh dari keseluruhan potensi yang bisa dipulihkan. Prabowo mengibaratkan kekayaan negara sebagai darah yang harus dijaga agar tidak bocor terus-menerus. Saya kira ini bisa dikatakan baru ujung dari kerugian bangsa dan negara kita. Mereka berani melecehkan, berani menghina negara Kesatuan Republik Indonesia, menganggap pejabat-pejabat di tiap eselon bisa dibeli, bisa disogok. Sesungguhnya kalau kita pelajari, kerugian kita sangat-sangat besar. Kalau tidak salah, kalau kita teliti dengan baik, mungkin dendanya ratusan triliun. Kalau badan manusia tiap hari bocor sekian cc, di ujungnya badan itu kolaps, mati. Negara sama, di ujungnya kekayaan kita bocor, dirampok, dicuri, laporan palsu, under invoicing, pejabat disogok, nyelundup keluar, nyelundup ke dalam. Gimana negara bisa bertahan? Saya dipilih, saya dilantik oleh rakyat Indonesia, saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Bagi saya, mati untuk rakyat, kehormatan bagi saya. Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo memuji Satgas PKH sebagai patriot bangsa dan menekan pentingnya kerjasama antar lembaga dalam menjaga kekayaan negara. Satgas PKH terdiri atas unsur TNI, Kejaksaan, Kepolisian, BPKP, BPN, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Badan Informasi Geospasial, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, serta aparat kewilayahan yang dibentuk melalui Perpres Nomor 5 Tahun 2025 untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan yang dikuasai secara ilegal dan memulihkan hak negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Informasi lainnya pemirsa, Gubernur Banten Andra Soni secara resmi menetapkan upah minimum Provinsi Banten tahun 2026 naik sebesar 6,74%. Andra Soni juga menegaskan selama proses pembahasan pihaknya terus menjaga independensi Dewan Pengupahan dan tidak melakukan intervensi. Gubernur Banten Andra Soni secara resmi menetapkan upah minimum Provinsi Banten tahun 2026 naik sebesar 6,74%. Dengan kenaikan tersebut, besaran UMP Banten tahun 2026 menjadi Rp3.881,40. Keputusan ini disampaikan Andra Soni usai menerima audiensi puluhan perwakilan serikat buruh yang menggelar aksi unjuk rasa di depan kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten, Kota Serang, Rabu 24 Desember 2025. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 701 Tahun 2025 tertanggal 24 Desember 2025 tentang penetapan UMP. Andra menjelaskan, besaran kenaikan tersebut merupakan hasil rekomendasi rapat Dewan Pengupahan Provinsi Banten serta usulan dari pemerintah kabupaten kota. Gubernur telah mengeluarkan surat keputusan terkait dengan upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral provinsi untuk tahun 2026 sebesar 6,74% dengan menggunakan perhitungan alfa 0,85 berdasarkan hasil musyawarah mengacu kepada musyawarah di Dewan Pengupahan. Dan kami berharap keputusan ini mampu meningkatkan kesejahteraan buruh dan tentu juga kita terus berharap produktivitas dari buruh-buruh Banten semakin meningkat dan pemerintah Provinsi Banten akan terus memberikan stimulan berupa program-program, salah satunya adalah sekolah gratis untuk anak-anak buruh untuk tingkat SMA, SMK, dan SKH yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Banten. Dan kita berharap semoga keputusan ini dapat diterima oleh semua pihak dan sama-sama kita jalankan sebaik-baiknya. Insya Allah keputusan ini telah mempertimbangkan banyak hal dan ini merupakan upaya kita untuk terus memperjuangkan kesejahteraan buruh tanpa mengurangi upaya produktivitas daripada buruh. Ia menegaskan, selama proses pembahasan, pihaknya terus menjaga independensi Dewan Pengupahan dan tidak melakukan intervensi. Gubernur juga berkomitmen untuk tidak mengubah rekomendasi angka yang diajukan oleh pemerintah kabupaten kota. Penyesuaian yang dilakukan Pemprov Banten hanya bersifat administratif, seperti perbaikan tanda baca, tanpa mengurangi substansi rekomendasi. Selain fokus pada upah, Andra Soni menekankan komitmen pemerintah Provinsi Banten dalam meningkatkan daya saing pekerja melalui penyiapan sumber daya manusia yang unggul. Salah satunya adalah realisasi program sekolah swasta gratis. Ia berharap peningkatan kesejahteraan pekerja ini berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono menyatakan bahwa penyelesaian kredit usaha tani sebagai langkah penting untuk memberikan kepastian hukum. Dalam rapat yang berlangsung di kantor Kementerian Koperasi pada 23 Desember 2025 tersebut, membahas mengenai penyelesaian kredit usaha tani tahun penyaluran 1998-1999 yang telah berlangsung terlalu lama. Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono menyatakan penyelesaian kredit usaha tani sebagai langkah penting untuk memberikan kepastian hukum, pemulihan kepercayaan khususnya di Kementerian Koperasi, serta penguatan kembali peran koperasi dan petani dalam mendukung swasembada pangan dan pembangunan pertanian nasional. Masalah yang sudah terkatung-katung selama puluhan tahun ini dinilai harus disudahi. Diselesaikan dan penyelesaian KUT ini merupakan langkah yang harus segera diberikan kepastian hukum untuk memulihkan kepercayaan khususnya juga bagi kami di Kementerian Koperasi dan juga untuk menguatkan kembali peran dalam mendukung swasembada pangan serta pembangunan pertanian nasional. Mudah-mudahan ini bisa menyelesaikan masalah yang sudah terkatung-katung lama 27 tahun. Jadi ini mudah-mudahan kado akhir tahun kita lah, ini mudah-mudahan bisa menyelesaikan masalah orang yang berhutang. Melalui caption di sosial media Instagram @ferryjuliantono dijelaskan bahwa KUT pada masanya merupakan wujud keberpihakan pemerintah sebagai jaring pengaman sosial di tengah krisis dan harus dituntaskan. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan.
Dari Komisi 8 DPR, pemirsa menggelar rapat bersama dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa siang. Rapat ini tentunya membahas sejumlah penyelenggaraan persiapan ibadah haji 2026 mendatang. Dalam masa reses DPR, Komisi 8 DPR menggelar rapat bersama Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ketua Komisi 8 DPR Marwanda Sopang mengatakan bahwa rapat tersebut digelar secara tertutup dikarenakan membahas perihal persiapan penyelenggaraan ibadah haji pada 2026 mendatang. Marwan juga menyebut rapat itu juga membahas perihal berbagai hal langkah-langkah kedaulatan sebagai payung hukum untuk Kementerian Haji. Nantinya beberapa pasal sebagai payung hukum ini akan tetap sesuai dengan koridor peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Jadwal itu mulai dari tahap pelunasan, kemudian penetapan istitoah, kemudian ada terjadi berbagai hal di penjuru, paling tidak ada 3 provinsi. Ini tentu mengakibatkan tantangan buat kita. Karena itu kami butuh memberikan payung hukum untuk Menteri Haji mengambil langkah-langkah, tapi tetap sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Umpamanya karena terjadi bencana tidak terserap kuotanya, terus kuota itu diletakkan kemana? Harus ada payung hukumnya. Kemudian pengelompokan jamaah juga penting karena kita butuh batas waktu. Kalau tidak akan terjadi seperti masa lalu, akan kacau balau penempatan jamaah antara kloter 1, kloter 2, kloter 3, itu tidak boleh lagi terjadi. Kalau sudah diputuskan kloter 1 itu tidak boleh pindah-pindah karena akan problem nanti di Saudi. Kami sudah mendapatkan komitmen dari Menteri Haji bahwa jadwal ini akan dilaksanakan dengan baik, sesuai. Namun demikian Komisi 8 masih memberi ruang bagi Menteri Haji apabila tidak bisa dilakukan dan tidak bisa dikerjakan sesuai jadwal, masih memungkinkan dikasih satu pasal untuk mengambil langkah-langkah kedaruratan, tapi tetap koridor sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Dari Jakarta, Farizal Amar Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengungkapkan bahwa calon jemaah haji yang terkena dampak bencana di wilayah Sumatera berpotensi akan dialihkan dalam ibadah haji pada 2027. Bencana alam yang melanda sejumlah daerah dinilai berpotensi mengganggu jadwal penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Terdapat sekitar 20.000 calon jemaah dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat belum melakukan pelunasan biaya haji. Oleh karena itu, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengatakan para calon jemaah tersebut akan diundur keberangkatannya pada tahun 2027 mendatang. Nantinya calon jemaah yang diundur ini akan diberikan kepada provinsi lain untuk diberangkatkan pada tahun 2026. Untuk 3 lokasi itu sekitar 20 ribuan mungkin. Rata-rata 5 ribuan dan 5 ribuan, ya 17 ribuan lah ya. Kurang. Nah, kemudian Sumatera Barat sudah 60 sekian persen, Sumatera Utara 60%, Aceh baru 50 sekian persen. Ya, ini 51%. Jadi ya itu yang kita khawatir, tapi kita tetap berupaya untuk bisa sesuai jadwal. Tapi kalau toh nanti pada saatnya jadwal tidak terpenuhi, kita berterima kasih Komisi 8 sudah memberikan peluang payung hukumnya untuk bisa kita melakukan kebijakan yang berbeda lagi nanti. Saya kira itu. Terima kasih. Dampak itu nantinya apa jemaahnya itu akan dilaksanakan di 2027 atau gimana Pak? Tergantung situasi nanti. Yang jelas yang pertama ini pelunasannya kita undur sesuai dengan situasi. Kalau toh nanti sampai pada hari tertentu pelunasan belum bisa terlunasi, tentu ada kemungkinan kita oper ke provinsi lain dan mereka akan dipersiapkan untuk 2027 nanti. Ya. Saya kira itu ya. Di Jakarta, Farizal Amar Amin, Simpo TV melaporkan. Dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama dengan Panglima TNI dan jajaran Menteri Pemerintahan meninjau Gereja Immanuel Jakarta Pusat dan kehadiran mereka mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan jalannya misa Natal berlangsung dengan aman dan damai.
Usai dari Gereja Katedral, rombongan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI dan sejumlah jajaran Menteri Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Gereja Immanuel Jakarta Pusat, Rabu 23 Desember 2025 petang. Setibanya di Gereja Immanuel, rombongan langsung masuk ke ruang ibadah dan menyapa jemaat yang hadir. Mewakili Presiden Prabowo Subianto, mereka pun mengucapkan selamat Natal kepada para jemaat. Tak lupa Presiden Prabowo Subianto pun menitip pesan kepada para jemaat agar mendoakan masyarakat di 3 provinsi di Sumatera dan di Jawa Tengah yang tengah tertimpa musibah bencana agar diberi kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi musibah ini. Dari Bapak Presiden untuk mengucapkan selamat datang kepada umat yang merayakannya pada hari ini. Dan kami juga mengajak jemaat semua untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita yang berada di daerah yang dilanda bencana, baik di Jawa Tengah, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Semoga kita semua bisa mengatasi kesulitan mereka bersama-sama dengan mereka, agar mereka juga ingin juga bisa melaksanakan ibadah yang sebaik-baik bagi mereka. Itu yang kami sampaikan, dan kami di sini berangkat bersama dengan Bapak Menko PMK, Bapak Menteri Dalam Negeri yang mewakili Bapak Menteri Agama, Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI, dan Bapak Gubernur Jakarta di sini. Dan sekali lagi juga kami mengajak kita semua untuk berdoa, semoga saudara-saudara kita yang di daerah bencana bisa mengatasi persoalan ini bersama-sama dengan pemerintah. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Dari Satuan Brimopolda Sulawesi Selatan melakukan sterilisasi di sejumlah gereja di Kota Makassar. Tentunya kegiatan ini untuk memastikan keamanan berjalan lancar dan aman tanpa gangguan keamanan selama ibadah perayaan Natal. Tim penjinak bom dari Gegana Brimopolda Sulawesi Selatan melakukan sterilisasi sejumlah gereja di Kota Makassar. Salah satunya di Gereja Katedral di Jalan Kajio Lalido, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu 24 Desember 2025. Sterilisasi dilakukan di sejumlah ruangan peribadatan jemaat, mulai sudut ruangan gereja hingga properti peribadatan lainnya di dalam gereja. Selain itu, polisi juga melakukan pemeriksaan ketat bagi jemaat yang akan masuk melaksanakan ibadah misa malam Natal. Guna memastikan misa Natal dapat berlangsung hikmat, tidak hanya mengerahkan tim Jihandak serta tim Gegana, namun juga melibatkan personel tim dari biologi dan radioaktif. Data yang dihimpun, jumlah gereja di 24 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 3.160 dan 720 gereja, diantaranya dilakukan pengamanan secara prioritas. Sementara untuk di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, terdapat 10 gereja masuk kategori prioritas pengamanan oleh aparat keamanan. Secara keseluruhan di Sulawesi Selatan terdapat 3.160 gereja. Kemudian ada gereja yang prioritas yang dilakukan pengamanan, ada 720 gereja di seluruh Sulawesi Selatan. Kemudian untuk di wilayah Makassar ada sekitar 10 gereja prioritas yang sudah kita lakukan pengamanan. Kita melakukan sterilisasi, selain daripada tim penjinakan bom atau tim Jibom, kita juga melibatkan anggota KBRN, kimia, biologi, dan radioaktif serta nuklir. Itu kita libatkan dalam kegiatan sterilisasi ini. Jadi bukan hanya dari tim Jibom saja, tetapi juga dari tim KBR. Kegiatan pengamanan ini kita laksanakan mulai dari kemarin pada saat kegiatan dimulainya operasi lilin sampai dengan tanggal 2 Januari untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Di setiap gereja kita lakukan pengamanan, itu dilakukan oleh satuan wilayah. Sementara anggota secara mobile itu melakukan sterilisasi di gereja-gereja, di tempat-tempat keramaian seperti mal, kemudian tempat-tempat wisata lainnya. Ya, kita akan melakukan backup di rumah ibadah. Situasi Sulawesi Selatan, informasi terakhir bahwa dalam kondisi aman terkendali, semua kegiatan peribadatan berjalan dengan lancar, semua kegiatan masyarakat khususnya berkaitan dengan wisata, kemudian peribadatan dan lain-lain sebagainya ini berjalan normal seperti biasa.
Sejauh ini umat Kristiani di Kota Makassar sudah mulai berdatangan ke gereja katedral sebelum melakukan peribadatan misa malam Natal yang rencananya akan digelar selama 2 sesi pada hari ini di pukul 17.00 WITA dan di pukul 20.30 WITA. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, pada segmen selanjutnya kami akan menghadirkan pernak-pernik Natal seperti salah satunya jemaat Katolik sulap limbah jadi pohon Natal. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Perayaan Misa Natal di Gereja Katedral Jakarta tahun ini berlangsung secara khidmat, di mana ada 4 sesi yang berbeda yang diadakan oleh pihak gereja. Adapun Gereja Katedral memastikan sebanyak 5.000 tempat duduk disiapkan setiap sesinya yang juga bagi umat yang hendak melaksanakan misa. Gereja Katedral Jakarta melaksanakan Misa Natal 2025 yang berlangsung dengan hikmat, di mana total 3.000 umat Kristiani hadir pada sesi pertama yang berlangsung pukul 8:30 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk jadwal sendiri, Gereja Katedral Jakarta menggelar 4 sesi hingga sore hari nanti bagi para masyarakat. Sesi umum digelar pada pukul 6 petang sebagai sesi terakhir pada Misa Natal. Dari Keuskupan Agung Jakarta sendiri memang menyediakan kuota 5.000 masyarakat di tiap sesinya untuk melaksanakan Misa Natal kali ini. Sejauh ini belum ada informasi akurat mengenai kunjungan tinjauan dari pejabat negara di Gereja Katedral Jakarta. Di Jakarta, Max Munte, Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Keuskupan Agung Jakarta membawa pesan Natal 2025 yaitu gereja merawat kemanusiaan, keadilan, dan kelestarian yang diperuntukkan bagi masyarakat di tanah air. Hal ini disampaikan mengingat berbagai sorotan terkini di Indonesia mulai dari bencana alam, isu lingkungan hidup, dan tantangan ekonomi nasional. Uskup Keuskupan Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo menjelaskan isi pesan Natal 2025 dari parokinya membawa landasan perikop kelahiran Yesus Kristus ke dunia, serta menguatkan pesan Allah. Suharyo juga menyampaikan pesan Natal ini memiliki konteks perayaan yang berbeda dari tahun lalu, di mana peristiwa bencana alam yang menimpa masyarakat di Pulau Sumatera, khususnya Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar. Adapun pesan Natal ini juga menyoroti peristiwa bencana alam di sejumlah daerah lainnya. Hal ini disampaikan Suharyo sesaat setelah melaksanakan Misa Natal pertama di Gereja Katedral Jakarta pada Kamis pagi. Pesan dari Keuskupan Agung Jakarta pada Natal kali ini adalah gereja merawat kemanusiaan, keadilan, dan kelestarian. Melalui momentum Natal ini, Suharyo mengatakan peran gereja harus tampil signifikan mengenai berani membawa suara kenabian mengenai isu ekologis, kekerasan, ketidakadilan, korupsi demokrasi, serta hak asasi manusia. Diketahui memang tema Natal kali ini merupakan hasil dari konferensi Wali Gereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Lalu yang kedua adalah pesan Natal khusus dari Keuskupan Agung Jakarta dengan judul Gereja Merawat Kemanusiaan, Keadilan, dan Kelestarian Alam. Saya akan mencoba untuk memahami, untuk menjelaskan dalam waktu yang singkat. Nanti biasa bisa dibaca sendiri apa yang diharapkan atau apa maksud Keuskupan Agung Jakarta menyampaikan pesan Natal ini. Dan kita semua tahu bencana alam seperti itu tidak hanya karena alam, tetapi juga karena peran manusia yang ikut merusak alam. Itu konteksnya. Dan ketika konteks itu didalami, ternyata bukan hanya itu konteks Natal hari ini. Itu alinea ketiga. Tantangan. Saya bacakan, pemerintahan baru sudah bekerja lebih dari 1 tahun. Tantangan akan kesejahteraan, demokrasi, perlindungan hak asasi, pemerintahan yang bersih, hukum yang adil, dan kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang semakin besar. Dari Jakarta, Max Munte, Azul Hakim, Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, libur Natal dan Tahun Baru 2026 jumlah pengunjung Taman Marga Satwa Ragunan terus mengalami peningkatan signifikan. Tercatat pengunjung yang datang ke Ragunan sudah menembus puluhan ribu orang. Momen libur panjang Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata, salah satunya ke Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Humas Taman Marga Satwa Ragunan, Wahyudi Bambang menyampaikan, jumlah pengunjung Taman Marga Satwa Ragunan terus mengalami peningkatan signifikan selama masa libur Natal dan Tahun Baru. Bambang menyebut jumlah pengunjung tercatat telah melampaui 21.000 orang. Bambang menyampaikan jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah dan dapat mencapai 50.000 pengunjung hingga Ragunan ditutup pada sore hari. Peningkatan ini terlihat sejak awal pekan dengan tren kunjungan yang terus naik dari hari ke hari selama periode libur Nataru. Sementara ya setengah 11 ya, pengunjung sudah lebih dari 21.000 pengunjung ya. Prediksi kami untuk hari ini akan mencapai 50 ribuan pengunjung ya. Tapi kita nanti akan lihat data sampai terakhir jam 17.00. Data tersebut ada peningkatan dibanding hari-hari biasa? Betul ya. Kalau kita lihat mulai dari Senin ya, Senin sudah meningkat ya, tapi signifikan sekali di hari ini ya. Kemarin hari Senin ada sekitar 13.000 pengunjung. Kemudian Senin kita tutup ya. Hari Selasa 13.000, kemudian hari Rabu 14.700. Untuk hari ini sudah meningkat sampai 21.000 lebih ya di jam 10:30 ya. Ada kemungkinan nanti akan terus bertambah. Selain itu, pihak bangunan juga telah melakukan berbagai persiapan untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung selama libur Natal dan Tahun Baru. Bambang menjelaskan Taman Marga Satwa Ragunan menyiapkan lebih dari 10 titik kantung parkir, serta menambah jumlah pintu masuk guna mengurai kepadatan pengunjung. Jumlah petugas turut ditambahkan untuk memberikan pelayanan dan pengawasan agar kunjungan wisatawan berjalan aman dan nyaman. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Mengisi waktu libur panjang, warga Jabodetabek memanfaatkan Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta sebagai destinasi rekreasi bersama dengan keluarga. Salah satunya dengan menyaksikan gelaran acara menarik, yaitu kegiatan feeding gorila yang menjadi daya tarik bagi pengunjung. Untuk mengetahui informasinya, berikut laporan jurnalis Sinpo TV, Jihan Nabila dan juru kamera Mutia Anggiani. Ya, halo pemirsa Sinpo TV, perayaan Natal dan Tahun Baru 2026 tentunya ini memang sudah memasuki libur panjang. Dan memang untuk Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta ini masih menjadi destinasi favorit bagi warga Jakarta maupun Jabodetabek untuk mengisi liburan bersama keluarga. Nah, ini saya sekarang sudah berada di tempat primata gorila, di mana dari pihak Ragunan sendiri ini telah menyediakan ataupun menyiapkan berbagai persiapan, salah satunya adalah gorilla feeding. Nah, ini di belakang saya juga sudah ada Kumbo yang sedang melihat ataupun sedang unboxing gitu ya. Unboxing kado, ini di dalam kadonya ini ada berupa makanan yang memang sudah disediakan oleh pihak Ragunan. Tentunya kita juga akan berbincang langsung dengan zookeeper gorila. Ini ada Pak Dwi. Halo, selamat pagi Pak Dwi. Selamat pagi Mbak. Ya. Pak Dwi, ini bisa diceritakan sedikit nggak sih ini Pak, ini kegiatan ini acaranya itu seperti apa sih ini Pak? Ya, menyambut libur Nataru, kita menyiapkan dekorasi, enrichment dekorasi, yaitu seperti ini tadi, yang bernuansa Natal, dan ada beberapa kado tadi yang kita siapkan untuk Kumbo. Pak, kalau Kumbo sendiri ini tuh primata dari mana sih ini Pak aslinya nih Pak? Aslinya mereka dari Afrika, cuman dulu kita ambil dari kebun binatang Holet di Inggris. Jadi dulu kita ambil dari Inggris mereka. Oke. Nah, kalau Kumbo sendiri ini ada makanan yang dipantang atau memang makanan kesukaan Kumbo itu sendiri apa nih Pak? Kalau yang kesukaan, karena di Indonesia kebetulan banyak buah-buahan yang eksotik atau buah-buahan yang musiman, jadi cukup melimpah di sini. Nah, biasanya tuh apa nih Pak, makanan yang biasa dikasih sama Kumbo nih Pak? Macam-macam buah-buahan, sayur-sayuran dan daun-daunan sih, kayak anggur, ada jeruk, segala gitu. Lumayan banyak juga macamnya. Kalau buah-buahan kan banyak nih Pak, ada nggak sih yang pantangan banget untuk Kumbo nih Pak, dimakan nih Pak? Yang jelas dulu pernah kita berapa kasih nangka dan durian tuh mereka tidak makan, jadi tidak kita kasih lagi. Kalau sayuran sendiri ada nih Pak? Kalau sayuran hampir dimakan sih kalau ini ya. Berarti semuanya apa aja dimakan sama Kumbo ya Pak ya? Oke. Pak, kalau Kumbo sendiri nih umurnya berapa sih nih Pak? Kumbo dan Kihi kebetulan punya tanggal lahir sama, 8 Mei 95, dan satu lagi Komu itu 16 April 97. Yeah.
Pak, mungkin terakhir nih Pak, himbauan untuk para pengunjung yang akan, maksudnya yang melihat langsung di tempatnya Kumbo nih Pak, apa aja nih Pak? Yang jelas satwa sama seperti kita juga, jadi mereka tidak suka diganggu, jangan mengganggu satwa gitu. Iya. Oke. Baik, terima kasih banyak ya Bapak. Oke. Nah, sepertilah tadi pemirsa Sinpo TV, memang tadi kata Pak Dwi sebagai penjaga gorila ataupun dari zookeeper gorila sendiri ini memang menghimbau untuk para pengunjung yang datang melihat Kumbo dan juga Kihi untuk tidak memberikan makanan yang memang tidak diberikan begitu ya. Karena memang untuk dari pihak Ragunan sendiri ini memang sudah menyediakan makanan yang memang sehat, kemudian makanan yang memang sudah bertakar gizinya. Ini hanya untuk gorila begitu. Dan memang untuk Taman Marga Satwa sendiri ini memang masih menjadi destinasi favorit bagi keluarga untuk mengisi liburan panjang di Natal dan juga Tahun Baru. Demikian informasi dari kami dari Jakarta, Jihan Nabila dan juga juru kamera Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, libur Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan ribuan warga untuk berwisata ke Ocean Dream Samudra Ancol, Jakarta. Berbagai atraksi spesial disiapkan untuk menarik minat pengunjung. Tingginya antusiasme terlihat dari jumlah pengunjung yang mencapai ribuan orang per hari selama masa libur Natal. Samudra Ancol menjadi salah satu destinasi pilihan masyarakat dalam libur Natal dan Tahun Baru. Sejumlah pertunjukan spesial disuguhkan untuk memanjakan pengunjung, salah satunya Winter with Penguin yang menghadirkan suasana badai salju buatan. Tak hanya itu, pertunjukan lumba-lumba juga masih menjadi favorit pengunjung Samudra Ancol dan Animal Parade setiap sore pukul 15.45 waktu Indonesia Barat dengan kolaborasi spesial karakter Angry Bird. Tingginya minat masyarakat terlihat dari jumlah pengunjung yang mencapai sekitar 5.000 orang per hari selama periode libur Natal. Kalau special eventnya itu yang pertama tadi Winter with Penguin, yang kedua ada interaksi langsung Animal Parade, ketemu sama Angry Birds juga. Kita lagi kolaborasi sama juga yang terakhir ada di daerah Jakarta Birdland itu ada Wing of Savannah namanya gitu. Oke, kalau di Natal sendiri atau di hari Natal kayak gini jumlah pengunjungnya lebih banyak? Lebih banyak banget Kak, ya. Kalau kita di Nataru ini kurang lebih ya setiap harinya itu mungkin ada sekitar 5.000 pengunjung yang datang ke sini untuk berlibur. Karena mereka kan lagi pada liburan ya, anak-anak apalagi Kak, lagi keluarga-keluarga itu pada kesini semua gitu. Oke, yang paling favorit di Samudra Ancol sendiri apa? Kalau paling favoritnya pasti itu dolphin Kak. Jadi kalau misalkan di Samudra sendiri, kalau event sendiri itu kita ada spesialnya. Biasanya kalau 2 ekor yang show, kali ini tuh ada 4 ekor sekaligus yang show itu dolphin gitu. Pengunjung pun antusias berkunjung ke Samudra Ancol karena selain pengalaman yang menyenangkan, juga memberikan pertunjukan berbasis edukasi. Sebelumnya namanya siapa? Wawan Kurniawan. Pak Wawan. Oke, Iya. kesini sama siapa nih Pak? Kebetulan sama anak-anak, kemudian sama istri juga. Oke, Iya. kenapa pilih liburan ke Ancol, khususnya ke Samudra Ancol? Yang pertama sih anak-anak mau lihat lumba-lumba ya, sama mermaid. Nah itu yang memang tujuan kami ke Samudra. Oke, sekaligus edukasi ya. Betul, nyata tadi dapat informasi bahwa ternyata lumba-lumba bukan ikan ya. Iya, artinya kita tidak boleh menyebut ikan lumba-lumba ya. Jadi nyebutnya hanya lumba-lumba saja. Iya. Terus kenapa sih pilih ke Samudra Ancol? Apakah tiketnya lebih murah atau? Ya, kalau tiket relatif ya. Relatif ya, karena memang mungkin karena lagi liburan juga. Kemudian ya cukup seru aja sih tempatnya. Itu saja sih sebetulnya. Iya. Pengunjung tak hanya datang dari daerah Jakarta saja, berbagai pengunjung dari luar daerah pun turut menghabiskan waktu berkunjung ke Samudra Ancol bersama keluarga besar. Mereka tertarik karena melihat keseruan Samudra Ancol dari sosial media dan televisi. Namanya siapa? Bu Sumiarsih dari Jombang, Wonosalam, Jawa Timur. Oke, dari Jombang ya Bu, kenapa jauh-jauh pilih liburan ke Ancol? Ya, ingin sekali sih dari dulu. Kelihatannya kan banyak bagus, mainannya banyak-banyak. Yuk, bagus-bagus. Kenapa pilihnya ke Samudra Ancol nih Bu dari sekian banyak wahana lain? Ya, pingin ke sini. Itu TikTok, TV kan bagus kelihatannya. Ternyata bagus juga ya. Kalian ngajak ke siapa nih? Anak putu sama keluarga sama paman. Kalian edukasi? Satu bus pariwisata. Satu bus pariwisata. Ya. Orang 23. Kesini tadi udah lihat apa aja nih? Ada itu lomba-lomba ya. Apa tadi ya? Terus burung. Dengan laut, bagus banget ya. Burung liar ya, makan-makan itu tadi. 5 dimensi. Itu apa, Mang?
Banyak kok, bagus-bagus. Oke, paling favorit Permet. Paling favorit tadi itu loh, ikan lumba-lumba. Iya. Singa laut. Bagus banget. Ada atraksinya ya. Namanya siapa, dari mana? Aku Eka dari Bekasi. Aku Ana dari Bekasi. Aku Dinda dari Bekasi. Oke, kenapa kalian pilih liburan ke Ancol, khususnya di Samudra Ancol? Sebenarnya karena kita nggak ada tujuan, jadi kita kesini aja. Oke, selain itu, mungkin di Samudra Ancol ada wahana yang menarik nggak? Tadi kita baru naik wahana yang di belakang. Terus di sini kan juga banyak kayak pertunjukan lumba-lumba, ada singa laut. Terus tadi kita ada apa? Mermaid juga, penguin juga. Iya. Oke, paling favorit wahana apa sih? Apa tuh? Tadi ya singa laut. Singa laut ya. Oke, nanti mau ke sini lagi nggak pas liburan berikutnya? Kira-kira atau mau coba wahana lain di Ancol? Mau wahana lain kayaknya. Dufan mungkin? Iya, mungkin mau ke Dufan. Pihak Taman Impian Jaya Ancol pun menghimbau kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati dalam menjaga buah hati dan barang bawaannya selama periode libur Nataru. Dari Jakarta, Tridewi Andayani, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, rekreasi Ocean Dream Samudra Ancol menjadi salah satu destinasi wisata yang dapat dikunjungi oleh masyarakat untuk menghabiskan libur akhir tahunnya bersama dengan keluarga. Berbagai wahana dan juga pertunjukan menarik disajikan dalam Ocean Dream Samudra Ancol, salah satunya atraksi Sea Lion ataupun singa laut yang menjadi favorit bagi para pengunjung. Oke, pemirsa. Baik pemirsa Simpo TV, di liburan Natal dan Tahun Baru kali ini rasanya tidak lengkap jika liburan hanya di rumah saja. Nah, oleh karena itu Anda harus merasakan pergi ke tempat wisata. Nah, salah satunya saat ini saya berada di Ancol, di Ocean Dream Samudra Ancol. Dan memang di Ocean Dream ini banyak sekali wahana-wahana yang bisa dinikmati, seperti wahana atraksi lumba-lumba, atraksi penguin, atraksi mermaid, dan juga atraksi singa laut. Adapun ada wahana yang bisa dinaiki seperti wahana mola-mola dan juga wahana ubur-ubur. Nah, memang saat ini tempat saya berada, saya sedang menyaksikan ini atraksi dari singa laut, yakni Sea Lion and Friends. Dan memang bisa dilihat di sini banyak sekali pengunjung yang antusias untuk melihat pertunjukan dari singa laut yang ternyata sangat besar begitu ya. Dan ini ada dua singa laut ya, yang bernama Agus dan juga Aurel. Dan sebelum pertunjukan singa laut ini memang tadi sudah disajikan pertunjukan dari berang-berang kecil yang memang juga sangat pintar. Nah, pertunjukan singa laut ini untuk memberikan edukasi kepada para anak-anak untuk memberikan seberapa pintarnya animal atau binatang-binatang laut begitu. Nah, ini saya sudah diminta untuk petugas untuk berinteraksi langsung dengan singa laut yang ada di sini. Oke, ini saya harus apa nih, Mas? Oke. Oke, sini. Oke. Oh, tepuk tangan. Oke. Nah, saya diminta untuk tepuk tangan dan saya juga diminta untuk berinteraksi dengan singa laut. Oke. Oke, pemirsa. Oke, pemirsa, ini singa lautnya sangat begitu besar. Oke, ini baru pertama kalinya saya merasakan dicium dan juga berjabat tangan. Oke, di tengah. Oke, ini sekarang saya mau apalagi ada surprise. Oke, ternyata saya dipeluk, pemirsa. Oke, setelah berjabat tangan dan juga dicium, ternyata saya dipeluk juga oleh singa laut ya, pemirsa. Oke, ini pengalaman yang menarik bagi Anda yang juga ingin berinteraksi dengan singa laut di Ocean Dream Samudra Ancol. Dan memang itu sangat seru sekali. Itu pengalaman pertama kali saya berinteraksi dengan singa laut. Dan ternyata saya baru tahu kalau singa laut di sini begitu besar gitu ya. Namun mereka juga
juga sangat pintar dan ini juga bisa mengedukasi anak-anak dan juga para orang tua untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak mereka atau memberitahu bagi anak-anak mereka bahwa banyak hewan-hewan yang juga pintar berinteraksi dan juga mempunyai kecerdasan yang sangat luar biasa. Nah, untuk menikmati wahana atau atraksi-atraksi di Samudra Ancol ini, Anda bisa membeli tiketnya langsung di website Ancol atau di website Samudra Ancol. Demikian informasi kali ini dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, di Denpasar, Bali ada salah satu produsen kue rumahan berkreasi dengan membuat kreasi kuliner unik berupa kue roll lukis bertema Natal. Selain sebagai hampers, kreasi kue roll lukisan ini juga banyak diburu oleh sebagai hidangan pelengkap saat acara kumpul keluarga di hari Natal. Inilah kreasi kue roll lukis dari salah satu pembuat kue rumahan di kawasan Denpasar, Bali yang jadi buruan jelang Hari Raya Natal. Meski pemesanan telah dibuka sejak sebulan lalu, mendekati perayaan Natal, permintaan konsumen justru semakin membludak. Di sisi lain, produksi kreasi kue ini dibatasi hanya 20 kue per hari. Karena melukis di atas kue tidaklah semudah melukis di atas kanvas atau media lainnya, yang digunakan melukis di atas sajian kue roll bukanlah cat, melainkan campuran adonan kue dengan tambahan sedikit pewarna khusus makanan. Proses melukis sekaligus mewarnai terlebih dulu dilakukan di atas kertas khusus. Selain harus memiliki jiwa seni, membuat kreasi kue satu ini juga harus dilakukan secara hati-hati. Karena jika melakukan kesalahan pembuatan sketsa animasi atau pewarnaan, secara otomatis tidak bisa dilukis kembali. Karena bertema Natal, hiasan animasinya pun harus tematik, salah satunya Santa Claus. Usai melukis Santa Claus, lukisan kue dimasukkan ke dalam oven selama 4 menit, dengan suhu sekitar 170 derajat Celcius. Setelah selesai di oven, lukisan kue ditaruh di atas loyang untuk selanjutnya dituangkan adonan kue dan kembali di oven selama 20 menit pada suhu 180 derajat Celcius. Setelah matang, dinginkan kue terlebih dahulu, lalu dicampurkan keju parut dan buttercream untuk selanjutnya digulung. Berkat sentuhan tangan sang ahli kue roll yang semula terlihat biasa kini menjadi luar biasa. Tambahan box cantik membuat hampers unik ini dijual di kisaran harga ratusan ribu rupiah. Natal ini kan identik sama Santa Claus. Jadi kalau kue biasanya diisiin beberapa variasi lah ya. Ada Santa Clausnya, terus ada beberapa variasi Natal. Mereka tertarik gitu Pak dengan harga yang terjangkau. Saya ada macam-macam pilihan. Beberapa dan harganya juga terjangkau dan juga pastinya ada beberapa variasi Natalnya. Itu pemesanannya sudah dari kapan, Bu? Kita buka PO udah 1 bulan, sudah dari bulan November dan sampai saat ini juga masih bisa order. Ya, sampai berapa hari jelang Natal ini, Bu? Sampai 24 Desember. Itu full terus bookingannya, Bu ya? Kita saat ini setiap hari udah full, jadi yang masih ready mungkin tanggal 24, Pak. Selain membuat kreasi kue roll lukis bertema Natal, pembuat kue rumahan ini juga menerima pesanan beragam kue bertema Natal lainnya yang disesuaikan dengan keinginan pemesan, seperti kue cookies 3 dimensi dengan berbagai karakter unik. Dalam momentum Hari Raya Natal, beragam kreasi kue ramai dipesan dari berbagai daerah di Pulau Bali secara online. Menariknya, kreasi kue roll lukis bertema Natal ini membuat konsumen harus berpikir berkali-kali lipat sebelum memakannya, karena enggan untuk merusak lukisan yang terdapat pada kue. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Sinpo TV melaporkan. Di tengah kemeriahan perayaan Natal 2025, Jemaat Gereja Katolik Hati Kudus Yesus di Kota Metro Lampung memilih cara unik untuk merayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Bukan pohon Natal dari cemara atau ornamen mahal, namun limbah sehari-hari disulap menjadi pohon Natal sebagai simbol harapan dan juga kepedulian terhadap lingkungan. Beginilah penampakan puluhan pohon Natal unik yang berdiri di area halaman Gereja Katolik Hati Kudus Yesus, Kota Metro Lampung. Dengan tema cinta kehidupan dan lingkungan hidup, jemaat membuat pohon Natal dari limbah dan barang bekas sehari-hari. Limbah yang biasanya berakhir di tempat sampah, kini menjelma menjadi dekorasi Natal yang menarik perhatian jemaat dan pengunjung. Salah satu pohon Natal yang paling menyita perhatian terbuat dari ban mobil bekas yang disusun menyerupai kerucut setinggi 2 meter. Ban-ban tersebut dicat hijau, dihiasi lampu kelap-kelip, serta ornamen manusia salju di sebelahnya.
Selain itu terdapat juga pohon Natal yang dibuat dari susunan botol plastik dan botol oli bekas dengan kombinasi warna cerah. Di sudut lain, susunan sabut kelapa yang lengkap dengan pernak-pernik Natal menambah keindahan suasana perayaan Natal tahun ini. Tak sekedar estetika, setiap pohon Natal dari bahan limbah ini menyimpan pesan kuat tentang cinta lingkungan. Jemaat ingin mengingatkan bahwa perayaan iman juga harus sejalan dengan tanggung jawab menjaga alam ciptaan Tuhan. Sekretariat Gereja Hati Kudus Yesus Kota Metro Rudi Hartanto mengatakan, selama 2 pekan menjelang Natal, jemaat dari berbagai usia bergotong royong membuat total 39 pohon Natal berbahan limbah. Proses pembuatannya menjadi momen kebersamaan, mulai dari mengumpulkan bahan, membersihkan, hingga merangkainya menjadi karya seni. Kemarin tema kita kan memang dari bahan bekas, jadi boleh mau dari bahan bekas logam, kayu, plastik, itu dipersilahkan, jadi semuanya dari bahan bekas. Ini kalau seperti ini kan dari karet, bekas ban, terus di sebelah ini dari botol plastik, terus di sana ada yang dari bekas kayu olahan mebel. Jadi memang karena tema kita tahun ini di tahun 2026 itu tahun cinta kehidupan dan lingkungan hidup, itu dari Keuskupan Tanjung Karang. Jadi kita di Paroki Metro ini menggalakkan supaya kita lebih mencintai lingkungan dengan mengumpulkan sampah-sampah yang bisa dipergunakan untuk supaya tidak mencemari lah gitu. Yang sekarang sudah dipasang ada 39. Itu dari 33 lingkungan dan sekolah-sekolah yang ada di sekolah Katolik yang ada di Metro. Dengan pohon Natal yang terbuat dari limbah dan barang bekas, Natal tahun ini pun terasa lebih hangat. Bukan hanya karena cahaya lampu yang menyala, namun juga karena pesan sederhana yang ditanamkan, bahwa harapan bagi masa depan bumi bisa dimulai dari hal kecil, bahkan dari limbah yang selama ini dianggap tak bernilai. Dari Metro Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Masih dalam Nataru, pemirsa, momen perayaan Natal 2025 penjualan berbagai macam dekorasi dan pohon Natal di Pasar ASMK jadi favorit bagi para pembeli. Pasar ASMK jadi tujuan untuk berburu pernak-pernik Natal dikarenakan banyaknya bermacam hiasan Natal yang tersedia. Pemirsa Sinpo TV, menjelang perayaan Natal tak lengkap rasanya jika tidak berburu pernak-pernik ataupun dekorasi Natal. Nah, salah satunya saya sudah berada di Pasar ASMK Jakarta Barat di salah satu toko yang menjual dekorasi atau pernak-pernik Natal. Nah, salah satu yang memang sering diburu oleh para umat Kristiani yakni adalah pohon Natal, bola-bola kristal dan juga lonceng Natal yang harusnya atau yang biasanya dihias di pohon Natal. Nah, ini ada berbagai macam ukuran pohon Natal dari yang mulai harga Rp720.000 hingga yang paling besar Rp1.750.000. Dan ini juga ada ukuran paling kecil dan juga ada ukuran yang besar begitu. Namun biasanya umat Kristiani ini selalu membeli pohon Natal yang memang tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar atau ukuran sedang begitu. Nah, memang ini ada berbagai macam pohon Natal. Ada yang sudah dihias dan juga ada yang memang polosan. Nah, saya akan mengajak Anda ke dalam untuk melihat pernak-pernik apa saja yang ada di dalam sini. Ya, di sini ada salah satu yang memang sering diburu oleh para pelanggan, yakni adalah bola-bola kristal yang biasanya dihias untuk di pohon Natal. Ada yang ukuran besar sekali seperti yang di sebelah sana, dan juga ada ukuran sedang, ada ukuran mini juga. Nah, memang yang banyak dicari adalah bola-bola kristal dengan warna-warna cerah seperti warna merah, warna hijau, warna biru, dan juga ada warna emas. Tidak hanya bola-bola kristal saja, namun juga di sini kita bisa mencari pernak-pernik lainnya seperti ada hiasan bintang dan juga ada hiasan lonceng yang biasanya selalu dihias atau dipajang di atas pohon Natal. Hanya itu saja pemirsa, di sini juga ada banyak sekali patung yang bisa Anda pajang di rumah seperti patung Tuhan Yesus dan juga patung Santa Claus. Dan kalau bisa kita bilang memang di pasar ASMK ini salah satunya di toko ini memang banyak sekali atau begitu lengkap sekali menjual perlengkapan Natal. Nah, di
H+2 atau di H-2 maksud kami, di H-2 perayaan Natal memang toko sudah mulai sepi begitu dikarenakan memang para masyarakat atau umat Kristiani ini lebih memilih atau membeli pernak-pernik atau dekorasi Natalnya ini seminggu sebelum perayaan Natal. Untuk itu, bagi Anda umat Kristiani yang ingin membeli pernak-pernik Natal ini dimohon untuk atau bisa dipercepat begitu ya, dikarenakan memang pada tanggal 24 nanti ini para toko-toko yang menjual pernak-pernik Natal ini sudah mulai tutup begitu, dan juga dikarenakan pada tanggal 25 nanti perayaan Natal sudah dimulai. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Stasiun Pasar Senen menjadi pintu terpadat saat arus mudik Nataru. Informasinya usai jeda berikut ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam dan kita lanjutkan informasinya. Gubernur Maluku Utara Seri Coanda Laos memantau langsung pelepasan mudik bersubsidi jelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Pada program mudik bersubsidi jelang Nataru ini, Pemprov Maluku Utara telah menyediakan 7 kapal dengan rute pelayaran yang berbeda. Gubernur Maluku Utara Seri Coanda Laos memantau langsung kepelepasan mudik bersubsidi jelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Gubernur Seri didampingi Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar, dan jajaran Forkopimda Malut memantau secara langsung pelepasan 360 penumpang menggunakan kapal Agil Pratama tujuan Sanana Taliabu pada Rabu 24 Desember 2025 di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate. Gubernur menyampaikan ini merupakan program yang di-launching mulai dari tanggal 20 sampai 30 Desember tahun 2025. Menurutnya, Pemprov Maluku Utara melalui APBD tahun 2025 telah memberikan subsidi 50% untuk mudik menggunakan kapal maupun untuk bus antar kabupaten kota. Saya Sheryl Laos, Gubernur Maluku Utara, mengucapkan selamat kepada 360 penumpang kapal Agil Pratama 04. Saya doakan semoga seluruh perjalanan ini dilindungi, diberkati, semoga Bapak Ibu, adik-adik semua bisa tiba dalam keadaan sehat di Sula dan Taliabu. Saya sampaikan salam hormat saya kepada keluarga di sana. Saya mengucapkan selamat Natal bagi yang merayakan dan selamat Tahun Baru. Semoga bisa menghabiskan waktu yang berkualitas bersama dengan keluarga di Sula dan Taliabu. Sampaikan salam hormat saya kepada semuanya. Sherly berharap program mudik bersubsidi dapat berjalan dengan lancar dan para penumpang juga tiba dengan selamat. Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada program mudik bersubsidi jelang Nataru ini telah menyediakan 7 kapal dengan rute pelayaran yang berbeda. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi juga meninjau aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Merak, Ciwandan dan juga BBJ Bojonegara pada 24 Desember 2025. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan operasional pelabuhan agar layanan penyeberangan berjalan aman, tertib dan lancar. Menhub memastikan pergerakan penumpang maupun angkutan logistik berjalan lancar menjelang perayaan Natal pada 25 Desember 2025. Peninjauan pun dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan operasional pelabuhan, serta memperkuat koordinasi lintas sektor agar layanan penyeberangan berjalan aman, tertib dan lancar demi kenyamanan dan keselamatan perjalanan selama periode Natal dan Tahun Baru. Kementerian Perhubungan juga menghimbau masyarakat agar selalu memantau informasi terbaru dan mengikuti arahan petugas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, misi kemanusiaan TNI Angkatan Udara tak hanya membawa bantuan logistik, namun juga menghadirkan momen haru di tengah masyarakat terdampak bencana. Di Kabupaten Gayo Lues, Aceh, warga desa menyambut kedatangan helikopter TNI AU dengan ungkapan syukur sederhana namun penuh makna. Akses jalur darat menuju Kecamatan Pening, Kabupaten Gayo Lues, hingga kini belum sepenuhnya dapat dilalui akibat dampak bencana. Kondisi tersebut membuat jalur udara menjadi pilihan utama dalam pendistribusian bantuan kemanusiaan.
Selasa 23 Desember 2025, helikopter Karakal TNI Angkatan Udara mendarat di Desa Ekan, Kecamatan Pining. Sekitar 1.000 kg bantuan logistik berhasil disalurkan kepada warga desa untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Usai proses penurunan logistik, terjadi momen haru saat sejumlah warga menyerahkan buah durian kepada awak helikopter TNI AU. Pemberian sederhana itu menjadi ungkapan rasa terima kasih dan syukur warga atas kehadiran negara di tengah keterbatasan dan kesulitan. Hadiah durian yang diberikan sebagai simbol kedekatan prajurit dan rakyat, serta penyemangat di tengah padatnya misi kemanusiaan dan tantangan cuaca di lapangan. Momen ini menjadi gambaran bahwa di balik misi logistik dan operasi udara, terdapat nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan saling menguatkan. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Selain itu, pemirsa, petugas Balai Penataan Bangunan dan juga Prasarana BPBPK, Kementerian PU salurkan bantuan sarana air bersih bagi fasilitas kesehatan. Tentunya fasilitas air bersih berupa tandon air bagi fasilitas kesehatan di RSUD Datu Beru diperlukan sebagai cadangan untuk mengantisipasi tersendatnya air dari PDAM yang tersendat karena masih sulitnya BBM. Petugas Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Kementerian Pekerjaan Umum menaikkan satu persatu tandon air dengan berbagai ukuran ke atas truk untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat, sekaligus untuk fasilitas layanan kesehatan. Bantuan sarana air bersih bagi warga yang terdampak bencana banjir dan longsor di Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah yang sudah disiapkan Kementerian PU berupa beberapa tandon air untuk hidran umum. 1 unit tandon air berkapasitas 5.100 liter, 9 unit hidran umum kapasitas 2.000 liter, dan 10 unit tandon air berkapasitas 520 liter. Selama darurat tanggap bencana, Kementerian PU telah menyalurkan 1 unit tandon air dengan kapasitas 5.100 liter, 2 unit hidran umum berkapasitas 2.000 liter, 6 unit tandon air kapasitas 520 liter. Di sini terdapat 307 KK yang terdampak dan ada 690 sekian orang pengungsian di pengungsian. Dari BPBPK Aceh sendiri melalui Kementerian PU, di sini kita telah menyalurkan di 5 titik. Untuk yang pertama tadi pagi kita telah menyalurkan di rumah sakit umum yang ada di sini berupa 1 tangki berkapasitas 5.100 liter. Begitu vitalnya air bersih bagi kebutuhan warga, maka bantuan air bersih difokuskan di titik prioritas, seperti di RSUD Datu Beru Takengon, berupa 1 unit tandon air berkapasitas 5.100 liter untuk memenuhi kebutuhan air bagi 232 pasien rawat inap dan 150 pasien rawat jalan. Seiring dengan pada hari ini sudah masuk hari ke-23 atau 26 ya. Listrik juga sudah mulai membagus, saluran PDAM juga sudah mulai mengalir secara rutin. Tapi memang bantuan ini sangat kami butuhkan untuk save-nya, untuk cadangan kami. Manakala memang yang kami khawatirkan itu mati lampu. Yang kedua, faktor kami itulah BBM yang masih sulit, Pak. Bantuan yang sudah disalurkan ke 3 lokasi yaitu 2 unit hidran berkapasitas 2.000 liter dan 2 unit tandon 520 liter ke Desa Mandale, Kecamatan Kabayan yang menampung 307 kepala keluarga pengungsi. Distribusi bantuan juga telah disalurkan kepada 70 kepala keluarga pengungsi di Desa Daling, Kecamatan Bebesan, berupa tandon air kapasitas 520 liter. Sedangkan bantuan berupa 2 unit tandon air 520 liter juga sudah disalurkan kepada 22 kepala keluarga pengungsi Desa Melem, Kecamatan Kebayakan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Kementerian PU juga dan BUMN Karya terus mengkebut normalisasi Sungai Batang Sumpur dari material bebatuan yang terbawa bersama banjir bandang. Pulihnya Sungai Batang Sumpur sangat diharapkan warga Nagari Sumpur agar irigasi berjalan normal dan juga kembali bisa mengaliri air ke ladang pertanian di daerah itu. Sejumlah bangunan rumah di tepi Sungai Batang Sampur Padang Panjang Sumatera Barat rusak parah usai dihantam bencana banjir bandang 24 November 2025 lalu. Eskavator terus bekerja menyingkirkan material banjir untuk segera menembus daerah terisolir dan akses jalan untuk aktivitas masyarakat pulih kembali. Kementerian PU, BUMN Karya dan pemerintah daerah berkolaborasi melakukan normalisasi dengan cara pengaturan dan pemindahan alur sungai. Cara ini digunakan untuk menekan risiko banjir dan erosi sekaligus membuka ruang bagi jalan penghubung sementara.
Sesuai dengan prioritas Kementerian PU yang menjadikan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat segera berjalan, Menteri PU Dodi Hanggodo menegaskan dalam kondisi darurat, pekerjaan difokuskan untuk membuka akses secepat mungkin, mengamankan alur sungai dan juga memastikan tidak ada lagi kawasan yang terisolasi. 3 unit ekskavator beroperasi untuk menormalisasikan sungai, bahkan tambahan ekskavator untuk mengkebut normalisasi sungai dan menyelesaikan pembangunan jalan. Meskipun tim dari Kementerian PU terus bekerja menormalisasi sungai, namun pekerjaan kerap terkendala hujan yang juga kerap turun di lokasi dan berpotensi meningkatkan debit air sungai. Selain normalisasi sungai Batang Sumpur, pekerjaan juga diarahkan untuk memperbaiki irigasi yang dibutuhkan untuk ladang pertanian warga. Batang Sumpur ini juga bermanfaat untuk irigasi, yaitu Bandar Lubuk sekitar 85 hektar dan Bandar Sumpur sekitar 75 hektar. Saat ini kami sedang menyiapkan data-data untuk perbaikan sesuai dengan permintaan Balai Wilayah Sungai Sumatera 5 untuk perkuatan tebing dengan pasangan bronjong dan normalisasi sepanjang sungai yang ada di Batang Sumpur ini. Warga berharap besar normalisasi sungai Batang Sumpur yang sudah berjalan dengan baik dapat dilakukan hingga tuntas dan terhubung kembali. Cukup tinggi terhadap nagari kami pun sangat-sangat berterima kasih, namun kami sangat-sangat butuh penanganan ini, normalisasi Batang Sumpur ini memang kami harapkan sampai tuntas. Karena kami punya 2 hamparan yang sangat butuh irigasi pada saat sekarang ini. Kalau tidak cepat ditangani, boleh dikatakan hamparan 2 sawah kami itu gagal panen. Upaya Kementerian PU dan juga seluruh pemangku kepentingan memastikan konektivitas antar wilayah kembali terjaga dan kehidupan nagari Sumur, Gaguak, Malalo dan juga daerah sekitarnya segera pulih. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini memasuki fase pemulihan. Pemerintah mulai menyiapkan hunian sementara dan juga tetap bagi warga terdampak untuk mempercepat pemulihan. Bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini beralih dari tanggap darurat ke fase pemulihan. Pemerintah mulai menyiapkan lahan untuk hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak. Di Aceh, persiapan Huntara dan Huntap dilakukan di Aceh Utara, Aceh Tengah, Bener Meriah, Pidi Jaya, Gaya Lues, dan Pidi. Di Pidi Jaya, pembangunan Huntara untuk 135 kepala keluarga sudah dimulai, dengan progres sekitar 20% dan ditargetkan selesai dalam 3 pekan. Di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, pembangunan Huntara juga berjalan di beberapa kabupaten kota, termasuk pesisir selatan, Kota Pariaman, Kota Padang, Padang Pariaman, Agam, dan Tanah Datar. Progres tercepat tercatat di Tanah Datar yang sudah memasuki tahap pengecoran kopel pertama dan pemasangan tiang baja ringan. Di Aceh Tamiang, 27 sumur bor telah dibuat bekerja sama dengan TNI, Polri, relawan, dan organisasi masyarakat untuk memastikan pasokan air bersih bagi warga sambil menunggu pemulihan jaringan PDAM. Untuk hunian sementara, ini yang menjadi atensi utama pemerintah, langkah-langkah yang dilakukan di lapangan ini sudah mulai menapak pada titik awal recovery, mulai dari identifikasi lahan, penetapan status lahan, penetapan jumlah warga calon penerima, dan seterusnya. Untuk Aceh sudah berprogres di 5 kabupaten kota, Aceh Utara, Aceh Tengah, Bener Meriah, Pidi Jaya, Gayo Lues, dan Pidi. Sumut itu 3 kabupaten kota, sedangkan Sumbar 6 kabupaten kota, semuanya sudah mulai. Nanti di setiap Huntara itu juga kita akan pastikan sarana air bersih itu terpenuhi. Tidak hanya di Sumatera Barat, Aceh dan Sumatera Utara, kita juga membangun beberapa titik sumur bor yang nantinya bisa menjamin kebutuhan masyarakat. Selain lahan pemerintah, Aceh Tamiang menyediakan 14 titik lahan hak guna usaha milik perusahaan perkebunan untuk hunian sementara. Warga juga dapat membangun huntara di lahan pribadi agar tetap tinggal di lokasi semula. Langkah ini bertujuan memberikan fleksibilitas dan mempercepat pemulihan bagi masyarakat terdampak bencana. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kebudayaan akan melakukan perbaikan terhadap cagar budaya yang rusak dampak bencana banjir dan longsor Sumatera. Salah satu cagar budaya yang akan diperbaiki terletak di Lembah Anai, Sumatera Barat. Kereta api Lembah Anai merupakan ikonik dari situs tambang batu bara, Ompilin, Sawah Lunto, dan beberapa makam yang merupakan salah satu cagar budaya di Provinsi Sumatera Barat terkena dampak banjir bandang. Jembatan ini mengalami kerusakan akibat adanya pergeseran pondasi.
Melalui Kementerian Kebudayaan, pemerintah memberikan perhatian khusus untuk melakukan perbaikan terhadap cagar budaya. Sebanyak 89 cagar budaya yang terkena dampak dari banjir bandang akan dilakukan perbaikan. Terkait dengan penanganan kerusakan cagar budaya yang terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, Kementerian Kebudayaan memberikan bantuan kepada para korban. Selain itu akan mempercepat membangun tanggul logistik keperluan sehari-hari guna untuk mendukung kelayakan masyarakat selama di pengungsian. Menurut Fadlizon, bantuan hasil penggalangan dana dari Kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 3 Provinsi Sumatera Barat, diantaranya bantuan yang disalurkan berupa peralatan penunjang kebutuhan sehari-hari, yang meliputi tandon air, kompor gas, tabung gas, serta paket sembako, stok beras, alas tidur guna untuk mendukung kelayakan hidup warga selama di pengungsian. Ini ada 2 titik yang terkait dengan warisan budaya dan situs Ombilin coal mining heritage yang sudah ditetapkan oleh UNESCO. Kita bermaksud untuk penguatan ini, dan yang di bawah yang persis di Lembah Anai kita harapkan mungkin sesuai dengan saran-saran dan masukan bisa kita naikkan, jadi elevasinya bisa lebih tinggi sehingga ketika terjadi banjir dari air terjun Lembah Anai itu jalan ini masih bisa dilintasi. Saya kira ini nanti secara teknis perlu kajian. Selain itu, Menteri Kebudayaan sendiri mengapresiasi sinergi yang dilakukan antara pemerintah Kota Padang dengan relawan, TNI dan Polri dalam penanganan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat. Dirinya menegaskan pemerintah pusat akan terus memperkuat dalam penanganan darurat, mitigasi hingga pemulihan jangka panjang. Lebih luas, Kementerian Kebudayaan akan terus memperkuat kearifan lokal budaya, menjaga lingkungan dan keselarasan dengan alam. Diketahui tambang batu bara Ombilin Sawalunto merupakan bagian dari situs Ombilin Coal Mining Heritage yang juga ditetapkan UNESCO pada tahun 2019. Dari Lembah Anai, Sumatera Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menyalurkan bantuan puluhan ekor kambing serta pelatihan pembuatan paving block bagi warga Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten. Tentunya program pemberdayaan ekonomi desa siap siaga ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus sebagai upaya mencegah masuknya paham radikalisme di lingkungan desa. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto bersama Kepala BNPT Komjen Pol Purnalawirawan Edi Hartono meninjau langsung lokasi peternakan kambing dan workshop pembuatan paving block di Kecamatan Menes, Pandeglang, Banten. Menariknya, material paving block yang dibuat warga ini memanfaatkan limbah batu bara dari PLTU Labuan. Bantuan tersebut merupakan bagian dari program kolaboratif Desa Siap Siaga yang digagas oleh BNPT. Kepala BNPT Komjen Pol Purnalawirawan Edi Hartono menyatakan, program yang bekerja sama dengan Kemendes dan PT PLN Indonesia Power ini adalah langkah nyata untuk memperkuat ekonomi warga. Dengan ekonomi yang mandiri diharapkan masyarakat tidak mudah terpapar paham radikalisme. Pelaksanaan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga dari pihak PT PLN Indonesia Power dan dalam konsep Desa Siap Siaga adalah satunya membangun perekonomian tingkat desa, dan alhamdulillah dari pihak PLN sudah memberikan bantuan berupa workshop untuk pembuatan paving block yang bersumber dari limbah padat PLTU Labuan. Dan alhamdulillah ini adalah upaya untuk meningkatkan ekonomi dari desa, di mana Desa Siap Siaga ini bertujuan untuk membangun ketahanan komunitas. Artinya tadi sudah kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dan PLN untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam rangka di mana pencegahan terhadap penyebaran paham radikalisme di desa, dan juga menegakkan deteksi dini. Sehingga hari ini hadir Pak Bupati Pandeglang dan juga Kang Joko dan juga tokoh masyarakat Haji Bay yang sudah lama memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan paham radikalisme, bagaimana bahayanya. Sehingga hari ini tadi Pak Menteri Desa juga sudah memberikan dukungan untuk juga lebih lanjut dilakukan perkembangan ataupun pengembangan terhadap workshop ini. Yang dari Pak Dirut PLN ini juga sudah sama membuat komitmen untuk kita sama-sama membangun desa. Sementara itu, Mendes PDT Yandri Susanto mendukung penuh program pemberdayaan ini.
Bahkan pihaknya siap membantu penyerapan hasil produksi paving block karya warga Menes tersebut agar terus berkelanjutan. Kami melakukan kolaborasi untuk membangun desa, terutama dari sisi ekonomi. Dan ini kolaborasi yang luar biasa karena limbah dari PLTU Labuan, yaitu limbah padat baba, PS dan bautan es itu bisa dibuat untuk paving block. Dan tadi juga ada pengemukan peternakan domba. Nah, ini cara kita untuk mengimplementasikan Asta Cita ke-6 Bapak Presiden Prabowo membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi sekaligus pemerataan kemiskinan. Maka kolaborasi ini perlu kita tingkatkan, perlu kita replikasi ke tempat lain, tentu perlu keterlibatan banyak pihak. Mohon nanti dari hasil paving block ini yang paling penting itu adalah rantai ekonominya. Hasilnya siapa yang beli, siapa yang pakai itu penting. Maka tadi saya sampaikan produk pertama hasil dari kolaborasi ini Pak Mendes yang beli, ya. Nah. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ayah setubuhi anak tiri hingga hamil 5 bulan. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Mabes Polri pastikan izin pengguna kembang api pada perayaan Tahun Baru mendatang tidak akan diberikan. Mengenai teknis razia dan juga sanksi terkait, Mabes Polri serahkan otoritas kepolisian tiap daerah. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memastikan perayaan Tahun Baru menggunakan kembang api di setiap daerah di tanah air tidak akan diberi izin. Langkah ini dilakukan sebagai salah satu bentuk penghormatan atas bencana yang terjadi di Sumatera, khususnya di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal ini disampaikan Listio saat meninjau arus mudik Nataru di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Selasa siang. Diketahui mengenai penerapan razia dan sanksi terkait aksi penggunaan kembang api ini, Listio menyerahkan otoritas tersebut kepada masing-masing kepolisian daerah di Indonesia. Harapan kita tentunya kita himbau kepada masyarakat agar kegiatan-kegiatannya lebih banyak digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat doa untuk Sumatera, doa untuk negeri. Jadi kami tidak memberikan rekomendasi untuk penggunaan kembang api di akhir tahun karena kita tahu situasi saat ini semuanya sedang menghadapi situasi yang kita harapkan kita merasakan suasana kebatinan yang sama dan kita sama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang sekarang terdampak bencana di Sumatera. Saya kira itu. Ya tentunya secara teknis nanti Polda yang akan menghimbau tapi yang jelas dari Mabes kita tidak memberikan izin untuk perayaan kembang api yang biasa dilaksanakan di tutup tahun. Dari Jakarta, Max Munte, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, momen libur panjang sekolah yang seharusnya dimanfaatkan untuk kegiatan positif justru dijadikan ajang tawuran oleh sejumlah remaja di Kota Bekasi, Jawa Barat. Dari rekaman video amatir warga terlihat dua kelompok remaja terlibat saling serang di atas jembatan Pintu Air, Jalan Raya Pintu Air, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Aksi tawuran terjadi pada Rabu dini hari. Dalam video, kedua kelompok saling kejar hingga masuk ke pemukiman warga. Khawatir menjadi korban salah sasaran, sejumlah warga dan pengendara memilih memutar balik arah. Warga setempat menyebut aksi tawuran remaja di lokasi tersebut sudah sering terjadi dan sangat meresahkan warga. Menurutnya, meski kepolisian kerap melakukan penindakan, namun aksi serupa masih terus terjadi, terutama saat momen libur sekolah. Iya, remaja. Awalnya main bola dia. Oh, awal main bola. Iya. Pas kemalaman
Kirain saya mah berencana gitu. Tapi perang petasan dulu awal ya? Iya, perang petasan. Perang petasan terus lari ke sono. Bawa bambu, bawa kayu dia. Ya lumayan sih, banyak juga. Lumayan ya? Iya, ya kayak gitu, biasa dah. Apa ini memang momen liburan itu paling ya? Kan sekarang libur sekolah nih. Gitu. Kondisi emang. Wah, bukan resah lagi. Aksi tawuran ini biasanya dipicu hal sepele, seperti saling ejek di media sosial. Warga berharap pihak kepolisian dapat meningkatkan patroli malam terutama di jam-jam rawan, serta menindak tegas para pelaku tindak kriminal. Aksi tawuran remaja di Kota Bekasi dalam 1 bulan terakhir terus berulang dan kian mengkhawatirkan. Selain mengancam keselamatan jiwa, aksi ini juga menimbulkan rasa takut dan meresahkan masyarakat. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, jurnalis Info TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, seorang anak laki-laki berusia 12 tahun menjadi korban tindak kejahatan keji di Kecamatan Padang Bola, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Korban diduga dicabuli sebelum akhirnya tewas dibunuh oleh tetangganya sendiri dengan cara dibenamkan ke dalam kolam. Inilah detik-detik penangkapan pelaku pencabulan sekaligus pelaku pembunuhan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Padang Bola, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Tim Opsnal Satreskrim Polres Tapanuli Selatan berhasil menangkap pelaku berinisial DH di area perkebunan kelapa sawit di Desa Batang Baru Harjulu, Kecamatan Padang Bola, Kabupaten Tapanuli Selatan. Pelaku yang berupaya kabur dari kejaran petugas akhirnya dihadiahi timah panas di kedua kakinya. Terungkapnya aksi keji pelaku ini bermula pada saat orang tua korban melaporkan kehilangan buah hati mereka kepada pihak kepolisian dan diperkuat oleh ditemukannya jasad seorang laki-laki di semak-semak oleh warga. Pihak kepolisian yang menerima laporan itu pun langsung melakukan penyelidikan dan juga mengejar pelaku dan menangkapnya. Kepada penyidik, pelaku mengaku telah menculik korban yang saat itu sedang tertidur lelap di rumahnya. Kemudian pelaku membawa korban ke sebuah rawa-rawa dan melakukan aksi kejinya. Pelaku nekat menghabisi nyawa korban karena takut perbuatan bejatnya terbongkar setelah korban berniat menceritakan kejadiannya tersebut kepada keluarganya. Akibat ketakutan itu, di tempat itu pula pelaku membenamkan kepala korban berkali-kali ke dalam air sehingga korban tewas dan pelaku pun kembali ke rumahnya. Setelah hasil penyelidikan juga di TKP tersebut, motifnya sudah kita ketahui. Awalnya kita berpikir ini adalah murni asusila atau yang lainnya sebab-sebabnya atau sakit hati atau dendam, ternyata tidak. Lebih spesifik kepada takut ketahuan akan perbuatannya. Karena yang bersangkutan sangka juga memiliki keluarga dan memiliki anak. Atas dasar itulah motifnya dia melakukan pembunuhan. Dengan cara apa modusnya? Mendorong, membenamkan kepala si anak ke dalam genangan air yang ada di rawa-rawa tersebut beberapa kali karena si anak melakukan perlawanan. Dan setelah yakin si korban telah meninggal dunia, dia baru kembali ke rumah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini ditahan di Mapolres Tapanuli Selatan dan dijerat dengan pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, saya Pona di jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, seorang ayah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan diringkus oleh polisi karena diduga tega menyetubuhi anak tirinya hingga korban hamil 5 bulan. Keluarga korban yang geram sempat memukuli pelaku saat diamankan oleh petugas. Tim Jatsanras dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Goa langsung meringkus AZ, 41 tahun, di lantai 2 rumah tempat persembunyiannya di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. AZ ditangkap polisi karena diduga telah menyetubuhi anak tirinya A, 18 tahun, hingga korban kini hamil 5 bulan. Keluarga korban yang juga emosi pun langsung memukuli pelaku saat akan dibawa ke kantor polisi. Usai diamankan, pelaku langsung dibawa ke ruang unit PPA Satreskrim Polres Goa untuk menjalani pemeriksaan. Persetubuhan terhadap anak tirinya dilakukan pelaku saat istrinya sedang keluar rumah dan kondisi rumah sedang sepi. Pelaku diduga mengancam korban dan memaksa untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. Aksi bejatnya pun terbongkar setelah korban memberanikan diri menyampaikan usia kehamilan kepada ibu kandungnya. Di hadapan petugas, AZ mengaku sudah 5 kali menyetubuhi anak tirinya. Pada saat kondisi apa itu disubuhi itu anak? Ya. Pada saat kondisi apa? Tidak ada orang di rumah kah? Kita lagi keluar. Tapi diancam atau bagaimana? Biasa saya ancam. Diancam pakai apa? Tidak ada kata-kata. Apa kita bilang? Kita tahu itu anak tak sekarang sedang hamil. Dari penyelidik harus saya tahu. Kapan kita tahu itu?
Curiga sudah lama, Pak. Curiga. Sudah 2 bulan. Curiga saya tadi rumahnya. Polisi kini melakukan pemeriksaan terhadap pelaku persetubuhan anak tiri. Kami telah melaporan bahwa telah terjadi tindak asusila dan pelakunya telah diamankan. Kalau korban ini dan pelaku apa nih, Pak? Statusnya? Pelaku dengan korban ini bapak tiri dengan anak tiri. Kondisi korban saat ini, Pak? Saat pelapor? Korban sudah dilakukan pemeriksaan. Untuk pelakunya? Pelakunya juga sudah diamankan. Korban sendiri apakah hamil atau bagaimana? Korban hamil 5 bulan. Kalau umur korban sendiri, Pak? Umurnya sekitar 18 tahun. Akibat perbuatannya, pelaku AZ kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terancam pidana 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan menemukan seorang pria yang sebelumnya dilaporkan tenggelam di Sungai Kapuas, Desa Sayu, Kecamatan Tayan, Kabupaten Sanggau. Pada 24 Desember 2025, korban ditemukan mengapung di atas permukaan air dalam keadaan meninggal dunia. Seorang pria yang sebelumnya dilaporkan tenggelam di Sungai Kapuas, Desa Sayu, Kecamatan Tayan, Kabupaten Sanggau, berhasil ditemukan tim SAR gabungan pada Rabu 24 Desember 2025, pukul 8.40 waktu Indonesia Barat. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia setelah dilakukan pencarian intensif sejak dinyatakan hilang pada 22 Desember 2025. Kejadian bermula saat kapal TB Tanjung Bahari 31 hendak menambatkan tali ke darat. Korban bernama Nicola Rafigi Armando, 25 tahun, turun menggunakan perahu servis untuk membantu proses penambatan. Namun tiba-tiba korban terpeleset dan jatuh ke sungai. Upaya pertolongan dilakukan awak kapal dengan melemparkan ring buoy. Namun derasnya arus Sungai Kapuas membuat korban tidak mampu meraihnya. Setelah kejadian, para ABK TB Tanjung Bahari 31 melakukan pencarian secara mandiri, namun korban belum berhasil ditemukan, hingga kemudian melaporkan ke Basarnas pada 23 Desember 2025. Dalam operasi pencarian tersebut, Basarnas menurunkan berbagai alat utama dan peralatan SAR, hingga akhirnya korban ditemukan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, aparat kepolisian Polres Malang berhasil membongkar jaringan narkoba yang beroperasi di wilayah Malang Raya. Kasus ini terungkap hasil pengembangan penangkapan tersangka pembunuhan yang simpan dan edarkan narkoba. MFA, ST, dan MAH diamankan saat narkoba Polres Malang karena menyimpan dan mengedarkan narkoba jenis dobel L, ganja, dan sabu-sabu. Menurut polisi, penggeledahan dan penangkapan para tersangka di rumah kontrakan di Desa Lumbang Sari, Bulu Lawang ditemukan berbagai jenis narkoba, yakni 20.000 pil dobel L, sabu 3 gram, dan ganja 10 gram. Polisi menduga kasus narkoba ini merupakan jaringan laba karena MAH merupakan residivis kasus serupa. Untuk 2 tersangka utama itu ada 2 orang yang kami amankan. Yang pertama MFA itu dia kuda atau kurirnya dia yang naruh-naruh barang. Kemudian yang satunya adalah pacar si MFA ini, dia perannya dititipi barang oleh si MFA ini. Perannya itu Reja, itu yang perempuan. Dapatan dia membawa barang narkoba juga. Kalau dugaan sementara ini ya jaringan lama karena pelaku utama ini merupakan residivis. Kasus narkoba juga dulunya. Tapi yang 2 tersangka yang lainnya belum pernah. Para tersangka dijerat pasal 114, 111, 112 dengan ancaman 17 tahun penjara. Sebelumnya, MAH merupakan tersangka pembunuhan rekannya yang melarikan diri ke rumah kontrakan. Saat digeledah, polisi temukan barang bukti narkoba. Dari Malang, Jawa Timur, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.